Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder dan para suster, apakah Anda sudah mendaftarkan diri dalam Festival Api Karunia Tuhan? Ingat, kuota terbatas. Saudara-saudari yang terkasih, dalam episode ke-38 ini, kita akan diajak masuk mendalami kitab sirah. Susunan penulisannya, isinya, siapa penulisnya, dan sebagainya. Yang pasti dengan bantuan Yesus bin Sirah, penulis kitab ini, kita akan dibantu untuk melihat situasi pertentangan zaman itu. Ketika bangsa Yahudi diaspora mulai mengalami tantangan dengan budaya Helenisme Yunani, Yesus bin Sirah mengajak umat Yahudi untuk tetap teguh pada Taurat Tuhan. Karena rupanya di sana waktu itu masih banyak orang Yahudi yang mengikuti Taurat Tuhan tapi juga menjalankan budaya Helenisme Yunani. Sungguh menarik bagaimana melihat Yesus bin Sirah meyakinkan umat Allah Yahweh itu. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah selesai dengan mencoba memberikan pendahuluan pengantar mengenai kitab baru. Sekarang kita akan masuk ke kitab yang lain, yaitu yang disebut kitab sirah. Seperti biasa dengan 1-2 pengantar, lalu nanti kita melihat secara keseluruhan isi kitab ini. Yang pertama, menurut kitab Sirah bab 50 ayat 27, kitab ini ditulis oleh seorang yang menyebut dirinya Yesus bin Sirah. Kita baca bab 50 ayat 27. Di dalam kitab ini termaktublah pengajaran tentang pengertian dan pengetahuan. Yang dimaksud dengan pengertian dan pengetahuan itu adalah hikmat, kebijaksanaan oleh Yesus bin Sirah bin Eleazar dari Yerusalem, yang meluap-luapkan kebijaksanaan dari dalam hatinya. Jadi begitu kaya pengertian dan pengetahuan dan kebijaksanaan dari Yesus bin Sirah ini, sehingga dia ingin membagikan semua yang ia punya di dalam hatinya itu kepada orang lain. Buku ini juga disebut di dalam bahasa Latin Ecclesiasticus. Dari kata ecclesia, gereja. Mengapa disebut Ecclesiasticus? Karena banyak digunakan oleh gereja untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran moral. Jadi kebijakan-kebijakan hidup, kebijakan moral. Nanti kalau dibaca memang banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat praktis untuk membangun perilaku yang tanda petik bijaksana dalam arti yang seluas-luasnya. Nanti kalau membaca buku-buku kitab suci, ada 2 sebutan yang mirip-mirip. Yang kitab sirah disebut Ecclesiasticus. Sementara ada nama lain untuk kitab lain, Ecclesiastes. Itu untuk menyebut kitab pengkhotbah, yang juga disebut dengan nama lain Kohelet. Jadi sekedar pengetahuan umum. Yang menarik adalah di dalam kitab Yesus bin Sirah ini ada pengantar penterjemah Yunani.
Sebelum bab 1 ada 4 alinea yang memberikan pengantar, penterjemah Yunani. Jadi rupa-rupanya Yesus bin Sirah itu menulis kitab ini di dalam bahasa Ibrani. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani karena dianggap penting untuk orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Masalahnya bukan masalah bagi kita, tetapi masalah bagi para ahli. Teks asli bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu tidak ada lagi. Saya merasa bagus kalau kita membaca pengantar yang 4 alinea itu, karena ada banyak hal yang menurut saya baik untuk diperhatikan sebagai pengetahuan umum mengenai tafsir kitab suci. Kita baca alinea pertama. Banyak dan sungguh besar apa yang disampaikan kepada kita oleh kitab Taurat, para nabi, dan kitab-kitab yang kemudian dari itu. Jadi sudah ada 3 kelompok kitab yang diakui pada waktu itu. Taurat Musa, para nabi, kitab-kitab yang kemudian dari itu. Maka dari itu sepatutnya lah Israel mendapat pujian karena pengajaran serta kebijaksanaannya. Ini kalimat ini juga mempunyai arti banyak arti maksud saya. Sepatutnya Israel mendapat pujian, karena nanti yang akan ditegaskan adalah bahwa semangat keagamaan Israel itu jauh lebih unggul daripada yang lain-lain. Namun demikian, dalam hal itu, para pembaca jangan menjadi berpengetahuan sendiri saja, tetapi setelah semuanya dipelajari, hendaklah kepandaian mereka bermanfaat juga bagi orang-orang luar, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di Israel mempunyai kebijaksanaan, hebat, pantas dipuji, tapi jangan dimakan sendiri, artinya jangan dinikmati sendiri. Yang unggul, yang pantas dipuji itu harus disebarkan. Itu alinea yang pertama. Jadi sudah ada 3 kelompok kitab yang disebut di situ, dan karena itu bangsa Israel unggul dalam iman dan perilaku sehingga wajib menularkan itu kepada orang lain. Alinea yang kedua. Maka dari itu, nah kalimatnya mulai dari situ, maka dari itu, setelah sungguh-sungguh bertekun membaca kitab Taurat, para nabi, dan kitab-kitab nenek moyang kita yang lain itu, dan sudah mendapat kepandaian, disebut 3 kelompok kitab itu lagi, maka nenekku, yaitu Yesus, merasa dirinya pun terdorong pula untuk mengarang sesuatu perihal pengajaran dan kebijaksanaan. Menceritakan nenek dari penterjemah ini sesudah neneknya itu hebat di dalam kebijaksanaan mau menulis. Adapun maksudnya ialah supaya semua orang yang suka belajar juga menjadi mahir dalam tulisan-tulisan ini, lalu semakin maju berkat hidupnya menurut Taurat. Jadi jelas sekali maksud penulisannya apa, supaya mereka pun menjadi unggul dalam pengetahuan karena Taurat. Alinea ketiga. Maka para pembaca dipersilahkan mengadakan pembacaan karangan ini dengan rela hati dan penuh minat. Lagi pula menaruh kemurahan hati. Itu kalau membaca tidak sambil lalu membaca judul lalu selesai, tapi dikatakan dengan sangat rinci, dengan rela hati,
penuh minat, menaruh kemurahan hati. Andai kata kami sendiri, nah sekarang dia bicara mengenai dirinya sendiri, mengenai penerjemah ini. Andai kata kami sendiri, meskipun sedapat-dapatnya mengusahakan terjemahannya, kurang teliti menyalin beberapa kalimat, sebab sesuatu tidak sama daya artinya kalau dibaca dalam bahasa aslinya, yaitu Ibrani, atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Konkret sekali, membaca bahasa asli dan membaca terjemahan kadang-kadang merasakan perbedaannya. Dan tidak hanya karangan ini saja, tetapi juga Taurat sendiri, para nabi, dan kitab-kitab lain itu tidak kecil perbedaannya apabila orang membacanya dalam bahasa aslinya. Apa yang dikatakan di dalam alinea ini? Dia berbicara mengenai penerjemahan. Selain membaca dengan sungguh-sungguh, penuh minat, kemurahan hati, rela hati, dia berbicara mengenai masalah penerjemahan. Membaca terjemahan berbeda dengan membaca bahasa asli. Dan dikatakan di sini, meskipun sedapat-dapatnya mengusahakan terjemahannya, kurang teliti menyalin beberapa kalimat. Ini nanti menjadi cabang ilmu besar di dalam kitab suci, karena teks kitab suci itu disalin dengan tangan. Belum ada mesin cetak. Menyalin itu kalau sudah lelah kadang-kadang yang disalin keliru atau kelewatan. Entah satu kalimat, entah satu alinea. Sehingga teks-teks itu bermacam-macam, nanti para ahli akan membantu kita semua menentukan, ini dulu teks yang paling asli yang seperti apa. Itulah yang namanya ilmu tafsir, cabangnya kritik teks. Jadi teks-teks satu persatu dipelajari. Lalu dan tidak hanya karangan ini saja, tetapi juga Taurat sendiri, para nabi dan selanjutnya, apabila orang membacanya dalam bahasa aslinya. Jadi yang ada di balik kalimat ini, ketika Yesus bin Sirah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani, sudah ada teks-teks Taurat, nabi-nabi, kitab-kitab lain juga dalam bahasa Yunani. Jadi ini bukan yang pertama kitab suci bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kitab-kitab yang penting, Taurat, nabi-nabi, tulisan yang lain sudah menyebutnya. Yang berikutnya, ayat alinea keempat. Memang ketika dalam tahun ke-38 pemerintahan Euergetes, aku tiba di negeri Mesir, lalu beberapa lamanya tinggal di sana, maka aku dapati suatu cerminan dari pengajaran yang tidak remeh itu. Karena itu, kuanggap suatu keharusan bagiku dengan rajin dan tekun menerjemahkan kitab ini. Jadi penerjemah datang ke Mesir, mestinya dari Yerusalem, kok menemukan teks ini di dalam bahasa Ibrani. Sementara orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir, banyak yang sudah tidak tahu lagi bahasa Ibrani. Maka kalimat selanjutnya, dalam pada itu aku telah banyak berjaga-jaga dan banyak belajar untuk menyelesaikan serta menerbitkan kitab ini, pun pula bagi semua orang yang dalam perantauan ingin mendapat pengajaran,
supaya membetulkan tingkah lakunya lalu hidup sesuai dengan Taurat. Itulah maksud dari penerjemah, bukan pengarang, menerjemahkan kitab Bin Sirah ini ke dalam bahasa Yunani. Sangat menarik. Mungkin baik kalau kita ulang sekali lagi apa yang mau dikatakan di dalam pengantar ini. Yang pertama, yang namanya kitab Taurat adalah wujud dari kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan yang membuat hidup orang unggul. Itu satu. Yang kedua, pada periode ini, ingat pada awal mula kita berbicara mengenai terjadinya kitab suci. Setiap membaca buku, membaca setiap bagian kitab Perjanjian Lama, salah satu bagiannya adalah pada periode tertentu itu kitab suci sudah sampai bentuk yang seperti apa. Itu waktu pendahuluan dulu. Nah, pada waktu Yesus bin Sirah ini ditulis dan kemudian diterjemahkan, sudah ada 3 kelompok tulisan yang diakui tanda petik sebagai kitab suci. Dan akan ditegaskan nanti pada zaman ketika kanon itu dipastikan pada tahun 70-an di kota Yamnia, pusat teologi Yahudi, yaitu kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan yang lain sudah terkumpul pada periode ini. Dengan kata lain, pada abad kedua sebelum Masehi, komunitas Yahudi de facto sudah menerima kitab-kitab itu sebagai kitab suci. Nanti pernyataan resminya baru kemudian. Lalu yang ketiga, yang berkaitan dengan pengetahuan tentang kitab suci, yang tadi saya sebut, yang pertama menerjemahkan. Menerjemahkan itu tidak mudah dan kadang-kadang kata asli tidak bisa diterjemahkan dengan mengungkapkan sepenuhnya kata asli itu. Itulah sebabnya, maka di dalam ilmu terjemahan kitab suci, teks-teks kitab suci itu terjemahannya selalu diperbaharui. Teks yang kita punya sekarang ini adalah teks dari tahun 1974. Lembaga Alkitab bekerja sama dengan Lembaga Biblika Indonesia sudah mengerjakan terjemahan baru, sudah disetujui oleh gereja-gereja Kristiani di Indonesia, termasuk gereja Katolik, sedang diperiksa kembali, dan nanti pada waktunya kita akan menerima terjemahan baru, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tidak berarti yang lama ini tidak dipakai, enggak. Bahkan bisa dipakai untuk pembelajaran lebih dalam. Kenapa dulu diterjemahkan begini, dalam terjemahan baru kok diterjemahkan begitu. Itu soal terjemahan. Kalau soal teks, tadi ada yang dikatakan ada yang kelewatan dan sebagainya, itu ya itulah menjadi bahan dari ilmu cabang tafsir teks kitab suci. Nanti akan kita lihat dalam pembacaan kita, ada ayat yang 23 langsung ke 25, yang 24 di mana? Nanti kalau sampai ke situ kita bicarakan. Itulah isi dari kata pengantar penerjemahan Yunani. Yang berikutnya, latar belakang sejarah
dan alasan mengapa kitab Yesus bin Sirah ini ditulis. Moga-moga para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian semakin yakin bahwa memahami latar belakang sejarah itu penting untuk memahami kitab suci. Tanpa latar belakang sejarah, pemahaman kita tidak akan lebih baik. Secara sederhana begini, kita semua tahu sesudah kerajaan Persia yang membebaskan umat Allah Perjanjian Lama dari perbudakan menjadi lemah, yang muncul di permukaan sejarah adalah Alexander Agung, penguasa Yunani. Sesudah Alexander Agung mangkat, meninggal, digantikan atau wilayahnya dibagi atau diperebutkan oleh jenderal-jenderalnya. Proses Helenisasi, karena Alexander Agung itu ingin mempersatukan seluruh wilayah yang dikuasainya dengan satu kebudayaan, satu bahasa, yaitu bahasa Yunani dan kebudayaan Yunani, supaya teratur, tidak kacau balau. Ternyata Helenisasi, istilah yang dipakai untuk menyebarkan kebudayaan dan bahasa Yunani itu, disebarkan dengan paksaan. Nah, silahkan membayangkan kalau misalnya kita sebut saja bangsa Israel yang sejarahnya itu sudah sangat panjang. Ambil saja sejak zaman Musa, abad ke-13 sebelum Masehi. Ini abad ke-4 atau ke-3 sebelum Masehi. Itu kan selisihnya 10 abad. Tradisi keagamaan yang sudah begitu lama, tiba-tiba mau dipengaruhi atau dihilangkan oleh suatu budaya baru yang muncul, dipaksakan. Pasti bergejolak. Perang Makabe itu alasannya ini, karena kebudayaan Yunani ingin dipaksakan. Nah, kitab bin Sirah ditulis untuk melawan Helenisasi itu, pe-Yunanian. Dengan bahasa, dengan budaya, dengan segala macamnya, kitab bin Sirah atau penulis bin Sirah melawan. Caranya melawan bagaimana? Kalau Makabe bersaudara itu melawannya dengan perang. Angkat senjata dan mereka menang memang. Bin Sirah itu tidak mengangkat senjata. Tetapi yang dilakukan adalah menyampaikan nilai-nilai tradisi Yahudi yang unggul. Meyakinkan orang-orang Yahudi yang sudah tidak tinggal lagi di lingkungan Yahudi, tetapi di Mesir kah, di Alexandria, ibu kota Mesir, atau nanti di Antioquia, ibu kota daerah Babilonia, daerah Mesopotamia itu, dengan meyakinkan kepada bangsanya sendiri, pertama, bahwa hikmat itu menjadi sangat penting. Hikmat itu ada di dalam Taurat. Jadi akhirnya yang mau dibuktikan, mau disampaikan adalah bahwa Taurat itu unggul. Dan Taurat itu tentu mewajibkan upacara-upacara. Ketika ada upacara, membutuhkan pemimpin upacara, imam-imam. Jadi kitab Sirah itu berbicara di sekitar itu, hikmat, Taurat, ibadat, imam, supaya orang-orang Yahudi sebangsanya itu menjadi orang-orang yang terdidik. Mungkin baik kalau saya ambil 1-2 teks, bagaimana hal itu ditegaskan. Kitab Sirah
bab 33 ayat 18. Sesungguhnya aku tidak melulu bersusah payah guna diriku sendiri, melainkan guna semua orang yang mencari pengajaran. Itu alasan kenapa buku ini ditulis. Dan tadi dalam teks yang sudah kita baca, bab 50 ayat 27, isinya sama, tapi kalimatnya lebih kuat. Bab 50 ayat 27, di dalam kitab ini termaktublah pengajaran tentang pengertian dan pengetahuan oleh penulisnya. Nah, sekarang kalimat ini, yang meluap-luapkan kebijaksanaan dari dalam hatinya. Berbahagialah orang yang menyibukkan diri dengannya dan dengan menaruhnya di dalam hatinya menjadi bijaksana. Itu mengenai konteks sejarah. Jadi sekali lagi, Helenisasi membuat orang Yahudi bingung, menyaksikan tradisi nenek moyang mereka, penghayatan iman mereka merosot, dan sebagai orang Yahudi yang taat, Yesus bin Sirah ini ingin menunjukkan bahwa hikmat sejati yang lebih unggul daripada hikmat-hikmat yang lain, termasuk hikmat filsafat, itu kan ilmu tentang hikmat. Filsafat Yunani kalah unggul dibandingkan dengan tradisi yang dihayati sejak lama oleh orang-orang Yahudi. Nah, karena itu, ajakannya adalah ini, ajakan dan kritiknya. Bab 2 ayat 10. Pandanglah segala angkatan yang sudah-sudah dan perhatikanlah. Jadi orang-orang yang disasar oleh buku ini disuruh ingat akan angkatan yang sudah-sudah, nenek moyang yang membangun tradisi itu. Siapa gerangan percaya pada Tuhan lalu dikecewakan? Siapa bertekun dalam ketakutan kepadanya dan telah ditinggalkan? Atau siapa berseru kepadanya lalu tidak dihiraukan olehnya? Nenek moyang kita, maksud saya nenek moyang orang-orang Israel itu seperti itu. Dan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, yang tidak tertulis secara eksplisit, pelajarilah cara hidup mereka. Pelajarilah buku tuntunan yang mereka pakai sehingga mereka itu tidak dikecewakan oleh Tuhan. Itu satu, ajakan untuk bangga terhadap tradisinya masing-masing dan mempelajarinya. Yang kedua, bab 2 ayat 12. Celakalah hati yang tawar dan tangan kendor, dan orang berdosa yang jalannya mendua. Tadi kan kita bicara mengenai orang-orang Yahudi di perantauan yang sudah tidak lagi tahu mengenai bahasa Ibrani, dipengaruhi oleh budaya Yunani, disebut di sini orang yang hatinya tawar dan tangannya kendor. Dikritik, celakalah mereka. Lalu yang kalimat yang kedua, orang berdosa yang jalannya mendua. Mendua itu apa? Mendua itu artinya mengikuti Helenisme, budaya yang baru itu, meskipun masih mengikuti Yudaisme. Jadi tidak taat setia kepada agama Yahudi, tetapi
terpengaruh atau membiarkan dirinya terpengaruh oleh budaya Yunani juga. Hatinya mendua, bimbang, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Lalu ayat 13 dan 14 yang dikritik itu siapa? Yang dikritik adalah orang yang meninggalkan Yudaisme. Jadi ada 3 kelompok. Orang yang setia pada Yudaisme, tradisi nenek moyang. Ada orang-orang yang hatinya mendua, masih mau setia, tetapi juga ingin yang baru dari Helenisme. Dan pada bab 2 ayat 13 dan 14 ini kritik terhadap mereka yang meninggalkan Yudaisme. Kita baca, celakalah hati yang lembek karena tidak percaya. Jadi bukan mendua tetapi tidak percaya. Karena itulah ia tidak mendapat perlindungan. Celakalah kamu yang kehilangan ketabahan hati. Jadi tidak hanya berkurang ketabahan hatinya, tapi hilang. Apakah yang hendak kamu perbuat apabila Tuhan mencobai? Ini dilawankan dengan orang-orang yang setia kepada tradisi nenek moyang. Ayat 15, 16, 17. 3 kali diulang kata yang sama, yaitu orang yang takut akan Allah. Kita baca ya ayat 13, ayat 15. Yang takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya. Ayat 16, yang takut akan Tuhan, mencari perkenanan-Nya. Ayat 17, yang takut akan Tuhan, terus mempersediakan hatinya. Nah, takut di sini, dalam hal ini jangan diartikan lurus-lurus dengan latar belakang bahasa Indonesia. Takut itu tidak berani memandang, tidak berani menyapa, dan sebagainya. Takut akan Tuhan itu adalah istilah keagamaan, keimanan yang khas kitab suci. Itu artinya orang-orang yang selalu taat kepada hukum Tuhan. Mungkin karena takut, tetapi bukan takut itu yang paling penting. Yang paling penting adalah taatnya kepada hukum Tuhan. Dengan kata lain, mau ditegaskan pada bagian ini, orang yang setia pada tradisi Israel, itulah orang-orang yang bijak dan hidupnya unggul. Yang berikutnya, mengenai ajaran dasar. Lalu nanti bagaimana membuktikan bahwa ajaran dasar itu penting. Ajaran yang paling pokok adalah ini. Kita baca bab 24. Kitab Sirah bab 24. Intinya, hikmat yang sejati itu dianugerahkan Tuhan di Israel. Diberikan di Israel kepada bangsa Israel. Diam di situ. Intinya itu. Berbeda dengan kebijaksanaan Yunani. Tidak diam di situ. Itu barang asing. Kita lihat 1-2 ayat dari bab 24 itu. Sekali lagi yang menunjukkan keunggulan umat Allah perjanjian lama. Orang Israel, karena hikmat Allah ada di situ. Bab 24 ayat 8. Maka berfirmanlah kepadaku pencipta alam semesta, dan yang menciptakan daku menetapkan tempat kemahku. Ku itu adalah kebijaksanaan. Sabdanya, di Yakublah, Yakub itu sama dengan Israel, di Yakublah mesti kau pasang kemahmu, dan Israel kau dapat
milik pusaka. Kebijaksanaan yang unggul itu tidak ada di mana-mana, ada di Israel. Ayat 11. Di kota kesayangannya, aku diberinya tempat istirahat. Kota kesayangan itu mana? Sion, Yerusalem. Dan di wilayah kekuasaanku ada di Yerusalem. Jelas sekali. Ayat 12. Pada umat terhormat aku berakar, di dalam bagian Tuhan milik pusakanya. Ayat 23. Semuanya itu ialah kitab perjanjian dari Allah yang Maha Tinggi. Semuanya itu ialah kitab perjanjian dari Allah yang Maha Tinggi, Taurat yang diperintahkan Musa kepada kita sebagai pusaka bagi seluruh jemaah Yakub. Jelas ya? Kebijaksanaan itu ada di Yerusalem, ada di Sion, dan sebagainya. Lah kebijaksanaan itu bentuknya apa? Ya ini, ayat 23, Taurat. Taurat yang diperintahkan Musa kepada kita. Nah, sekarang sebagai contoh, tadi sudah saya sebut, di dalam teks kita ini, kitab suci Deuterokanonika, bab 24, ayat 23, ini langsung ke 25. Ayat 24-nya tidak ada. Di terjemahan Katolik yang lama juga tidak ada. Di dalam terjemahan Katolik yang baru, ayat 24 ada, tetapi diletakkan di dalam tanda kurung. Ini masalah yang tadi saya sebut kritik teks. Jadi ketika kitab ini disalin, mungkin ada yang menambahkan. Dan kadang-kadang begitu ya, kalau kita membuat catatan, kita pinjam catatan orang lain, dan kita tahu bahwa ini kok kurang ya. Lalu di catatan kita sendiri kan kita tambahkan yang kita anggap kurang itu. Tidak usah ditulis di tempat catatannya teman saya, biar saja begitu, tapi di catatan saya ada tambahan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada teks yang tanpa ayat 24, ada teks yang dengan ayat 24. Rupa-rupanya menurut para ahli tafsir dalam bidang kritik teks, ayat 24 itu dibayangkan sebagai tambahan dari penyalin yang lain. Bunyinya begini. Yang tambahan itu, ayat 24 yang tidak ada di sini itu bunyinya begini. Dalam teks yang terjemahan baru, kitab suci Katolik. Kalau dibaca nanti, saya baca mulai ayat 23, sambung langsung apa enggak itu ya. Ayat 23. Semuanya itu ialah kitab perjanjian dari Allah yang Maha Tinggi. Taurat yang diperintahkan Musa kepada kita sebagai pusaka bagi seluruh jemaah Yakub. Taurat sebagai pusaka. Lalu ayat 25, Taurat melimpahkan, itu kan sambung. Di ayat 23 bicara tentang Taurat, ayat 25 bicara tentang Taurat, sambung. Nah, ayat 24 ini rupanya menjelaskan, ditambahkan untuk menjelaskan, menjadikan Taurat sebagai pusaka bagi seluruh jemaat Yakub itu artinya apa? Saya baca ayat 24 itu. Jangan berhenti berdiri teguh dalam Tuhan. Berpautlah padanya, supaya ia meneguhkanmu. Tuhan yang Maha Kuasa, itulah Allah yang Esa, dan tidak ada penyelamat selain Dia. Rupanya tambahan dari penyalin entah siapa yang ingin menegaskan arti menjadikan Taurat sebagai pusaka kehidupan.
Itu intinya. Jadi sekali lagi, ajaran dasar, hikmat yang sejati, pengetahuan, pengertian, kebijaksanaan yang sejati itu ada di Israel. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Taurat. Nah, caranya bagaimana membuktikan keyakinan itu? Kan suatu ajaran, keyakinan harus dibuktikan. Kalau penulis Yesus bin Sirah itu mengatakan Taurat itu adalah wujud kebijaksanaan, buktinya apa? Nah, sekarang buktinya. Pengarang menggunakan sejarah Israel untuk mendukung pandangan dia. Jadi, supaya keyakinan bahwa Taurat itu adalah wujud kebijaksanaan, dipakailah sejarah Israel. Kita ambil salah satu ayat saja ya, bab 44 ayat 1. Itu pokoknya, lalu nanti ditunjukkan tokoh-tokoh di dalam sejarah, tokoh-tokoh yang hebat-hebat di dalam sejarah yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan itu ada di dalam Taurat. Di Israel, ayat 44, ayat 1, bab 44 ayat 1. Dan sekarang kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para nenek moyang kita menurut urut-urutannya. Kenapa nenek moyang itu termasyhur? Jawabannya karena berpegang pada Taurat. Di mana itu? Siapa itu? Orang-orang yang tokoh-tokoh yang termasyhur itu. Bab 44 ayat 16. Henoh disebut. Henoh berkenan pada Tuhan dan diangkat, suatu teladan pertobatan untuk segala angkatan. Nuh, kedapatan tidak bercela, ayat 17. Terus bab 45 ayat 3. Nanti terus itu apa? Tokoh-tokoh itu diurutkan saja. Bab 45 ayat 3. Dengan perkataannya Musa menghentikan tanda-tanda ajaib. 46 ayat 1. Gagah berani dalam peranglah Yosua bin Nun. 47 ayat 2. Daud dipungut dari orang-orang Israel. Bab 47 ayat 23, Salomo, dan begitu seterusnya. Itulah orang-orang Israel yang hidup di hadapan Tuhan dengan bijaksana. Meskipun pada zaman Nuh belum ada Taurat, tetapi pokoknya mau dibuktikan bahwa sejarah Israel itu membuktikan dari awal sampai akhirnya kebijaksanaan itu ada di dalam hukum Taurat. Lalu tadi sudah kita baca, kembali ke bab 24 ayat 23, hikmat itu adalah Taurat Musa. Sehingga Taurat Musa harus paling dihormati, harus paling dipegang dibandingkan dengan budaya-budaya lain. Itu Taurat. Selain Taurat apa? Kita baca bab 47 ayat 12. Kalau Taurat kan aturan. Selain Taurat, umat Allah Perjanjian Lama punya upacara-upacara. Itulah yang juga menentukan identitas bangsa terpilih. Bab 47 ayat 12 sampai 13. Sesudah itu, sesudah dia, atau ayat 13 saja ya, Salomo meraja di zaman damai. Dan ia dianugerahi Allah dengan ketenteraman di sekelilingnya. Nah sekarang, supaya ia sempat mendirikan rumah bagi nama Tuhan, dan membangun tempat kudus untuk selama-lamanya. Tempat kudus itu untuk apa? Ya untuk ibadah
untuk upacara-upacara keyahudian di sana. Maka untuk melawan Helenisme, selain nasihat untuk berpegang pada Taurat, ya ikutilah upacara-upacara keagamaan Yahudi. Lalu ada peran imam, ayat bab 50, ayat 1 sampai 21. Ayat 50, pemimpin saudara-saudaranya dan kebanggaan umatnya ialah Simon bin Unias, imam besar. Di masa hidupnya ia memperhatikan rumah Tuhan, dan di masanya bait Allah dikukuhkannya, dan begitu seterusnya. Ada imam-imam yang berperan besar di dalam menjaga identitas orang-orang Yahudi. Intinya, kembali lagi ke tujuan kitab ini ditulis di tengah-tengah arus Helenisme yang menarik sebagai budaya baru, silahkan tetap berpegang teguh pada tradisi kebijaksanaan yang ada di dalam hukum Taurat. Yang berikutnya, susunan dari bagian ini, dari kitab ini. Karena ini adalah ucapan-ucapan yang macam-macam, tidak mudah untuk membuat susunan. Seandainya ini kisah seperti Injil atau seperti kitab sejarah, lalu tidak terlalu sulit untuk melihat susunan dari suatu kitab. Tetapi karena ini isinya adalah kata-kata bijak dan sebagainya, pengajaran hikmat, tidak mudah mencari susunannya. Tetapi kita coba lihat. Yang dapat dipakai untuk memilah-milah bagian-bagian itu adalah tema pengajarannya dan bentuk sastranya. Ini sastra kebijaksanaan, di dalamnya ada bentuk puisi, ada bentuk prosa, ada bentuk pepatah, dan sebagainya. Kita coba lihat. Dari depan. Kitab Sirah bab 1 sampai dengan bab 43 panjang. Itu isinya adalah pengajaran moral. Pengajaran moral. Kita ambil saja contoh maksudnya apa ya pengajaran moral. Ambil saja bab 1 ayat 22 sampai 30. Itu yang namanya pengajaran moral. Saya baca 1-2 ayat. Amarah yang tidak adil tidak dapat dibenarkan. Sebab keterlaluan amarah menjadi keruntuhan manusia. Orang yang sabar bertahan sampai pada waktu tepat, kemudian akan terbit sukacita baginya. Ini kan nasihat moral yang kalau dibahasakan jangan suka marah gitu kan. Nasihat moral. Tidak sulit untuk memahaminya dan begitu terus. Bab 2. Kesabaran dan kepercayaan dalam pencobaan. Bab 3 ayat 1 sampai 16. Kewajiban terhadap orang tua. Bab 3 ayat 17 sampai 29, kerendahan hati. Macam-macam seperti itu. Nah, sekarang bab 1 sampai bab 43 itu merupakan satu bagian yang dibagi menjadi 2. Seandainya bisa ditulis lebih gampang mungkin ya. Bab 1 sampai bab 23 dan bab 24 sampai bab 43 itu 2 bagian. Jadi bab 1 sampai 43 dibagi menjadi 2, bab 1 sampai 23 dan 24 sampai 43. Kenapa dibagi 2? Ya tadi bentuk sastranya yang menentukan. Masing-masing bagian
Meskipun bab 1 sampai 43 itu semuanya ajaran moral, tetapi masing-masing bagian didahului oleh satu puisi. Jadi bukan nasihat, tetapi bentuknya puisi yang isinya adalah pujian terhadap hikmat. Jadi ada pendahuluan, lalu bab 1 sampai 23 isinya nasihat. Bab 24 dan selanjutnya nanti kita lihat saja ya, bagian 1 dulu. Bab 1 ayat 1 sampai 30 itu yang namanya pujian terhadap hikmat. Segala kebijaksanaan dari Tuhan asalnya, dan ada padanya selama-lamanya, pasir di laut dan tetes hujan, dan hari-hari kekekalan, siapa gerangan dapat membilangnya, tingginya langit, luasnya bumi, dan selanjutnya. Belum nasihat moral, pujian terhadap Taurat. Itu pendahuluan bagian yang pertama bab 1 sampai 23. Lalu mulai bab 1 ayat 22 sampai 30 itu semuanya adalah nasihat moral. Bab 5 misalnya ayat 9, ayat 1 sampai 8 bahaya kekayaan. Bab 5 ayat 9 tentang bicara. Nasihat-nasihat moral, jangan gila hormat, bab 7. Bab 11, kemuliaan sejati, dan begitu nanti, silahkan kalau mau mencari kemuliaan, ya bacalah bab 11 itu, yang sejati, bukan yang lain-lain. Dan begitu sampai dengan bab 23. Bab 23. Bab 18 sampai bab 23 itu pedoman hidup. Saya baca ayat 15 misalnya, bab 18. Anakku, jangan menyertakan suatu noda dengan amalanmu, atau perkataan pahit dengan setiap pemberianmu. Ini soal memberi. Kalau memberi ya yang ikhlas, jangan pikir macam-macam. Dan itu berakhir, pedoman macam-macam itu pada bab 23. Silahkan lihat sekarang bab 24 yang mengawali nasihat berikut sampai dengan bab 43. Kita baca bab 24 ayat 1 sampai 34, tidak dibaca semua, beberapa ayat saja. Kebijaksanaan memuji dirinya sendiri, dan di tengah-tengah umatnya bermegah. Di dalam jemaah yang maha tinggi ia membuka mulutnya dan bermegah di hadapan kekuasaannya. Sama dengan yang bab 1 ayat 1 sampai 30 tadi, pujian bagi hikmat. Nah, mulai bab 25 sampai dengan bab 43 itu isinya nasihat-nasihat lagi. Kita lihat sebentar bab 25, berbagai nasihat. Ayat 1 sampai 2. 3 hal yang disukai jiwaku. Allah dan manusia pun berkenan kepadanya. Apa itu? Yaitu kerukunan di antara saudara, persahabatan di antara kawan, dan suami istri yang selaras. Ajaran moral bukan nasihat yang sangat konkret. Kerukunan di antara saudara, persahabatan di antara kawan, dan suami istri yang selaras. Nah, kalau itu disenangi, yang dibenci apa? Ayat 2. Jiwaku benci kepada 3 macam orang. Cara hidupnya sangat mengesalkan hatiku. Yang mana itu? Orang miskin yang congkak, dan orang kaya pendusta, dan orang beruban yang berzina dan kurang pengertian. Sudah, kebijaksanaan itu terus, bab 26 misalnya. Berbahagialah suami dan istri yang baik, dan selanjutnya. Sampai dengan
bab 43. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, bab 34, masih pada bagian kedua itu, nasihatnya jangan percaya pada mimpi. Seringkali orang menafsirkan mimpi dengan segala macam tafsirannya. Ayat 18-26, korban gadungan. Bab 35, cinta kasih dan ibadah. Dan terus seterusnya, sampai dengan bab 43. Itu bagian nasihat sekali lagi yang ditutup juga dengan pujian terhadap karya Allah dalam alam semesta. Sekarang bagian kedua, bab 44 sampai dengan bab 50. Nah, ini hampir selesai kitab Putra Sirah. Bab 44 sampai bab 50 itu sudah kurang bernada nasihat. Jadi yang bernada nasihat itu dari bab 1 sampai dengan bab 43, nasihat pada umumnya banyak dan diseling dibuka dengan pujian. Sekarang bab 44, kita lihat saja judul-judulnya. Bab 44 ayat 1 sampai dengan bab 49 ayat 16. Judulnya adalah pujian para nenek moyang. Yang di sini ya tadi kan sudah kita lihat ya, pujian bagi nenek moyang yang berpegang pada hikmat. Itu sampai dengan bab 49 ayat 16, panjang. Tadi sudah kita lihat Musa dan sebagainya, Elia muncul dan sebagainya. Kemudian ambil bab 49 ayat 15, Yusuf, jadi tokoh-tokoh dari perjanjian lama. Bab 50 ayat 1 sampai 24 itu pujian imam besar yang namanya Simon. Pujian imam besar Simon. Lalu ditutup pada bab 50 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Judulnya adalah ajakan dan kata penutup. Dan kini pujilah Allah alam semesta yang di mana-mana mengerjakan hal-hal yang besar, yang meninggikan masa hidup kita sejak kandungan ibu, serta memperlakukan kita sesuai dengan belas kasih-Nya. Semoga hati yang riang dianugerahkannya kepada kita, dan damai sejahtera terwujud di zaman kita di Israel sepanjang sekalian hari. Sudah selesai. Lalu masih ada appendix. Appendix itu tambahan. Bab 51 ayat 12 ayat 1 sampai 12, nyanyian syukur Yesus bin Sirah. Sesudah menyelesaikan semua tulisannya, penulis seorang nenek, nyanyian syukur Yesus bin Sirah. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Raja, serta memuji Engkau ya Allah penyelamatku, dan bersyukur kepada namamu. Pujian. Sesudah selesai menulis, memuji. Dan sesudah memuji apa? Pesan yang terakhir, ayat 13 sampai 30, Yesus bin Sirah, guru kebijaksanaan. Ini kesaksian pribadi Yesus bin Sirah. Kita baca beberapa ayat ya. Kesaksian pribadi, karena dia bicara dengan subjek aku. Ayat 13. Ketika aku masih muda dan sebelum mengadakan perjalananku, maka kebijaksanaan telah kucari dengan sungguh-sungguh dalam sembayangku.
sharing. Kalau sekarang saya menulis kitab isi kebijaksanaan itu bukan karena tiba-tiba dapat wahyu, tetapi dikatakan ketika aku masih muda dan sebelum mengadakan perjalananku, maka kebijaksanaan telah kucari. Ayat 14, di depan bait Allah telah kupohonkan, dan sampai akhir hidup akan kukejar. Ayat 19, hatiku memperjuangkan kebijaksanaan, dan dengan teliti kulaksanakan hukum Taurat. Tanganku telah kuangkat ke surga, dan aku menyesal karena kurang tahu akan Dia. Dan begitu seterusnya. Indah sekali kalimat-kalimat ini. Selesai dengan kitab Bin Sirah. Nanti dalam pertemuan berikut masih akan kita lanjutkan sedikit catatan 1-2 tambahan. Maksudnya begini, nasihat-nasihat ini bagus, mulia, menunjukkan jalan hidup orang bijaksana dengan pengertian sabar, jujur, tidak suka marah, dan sebagainya. Tetapi ada sebagian hal yang terikat dengan zaman itu. Dan kalau itu kita mengerti secara harafiah, kita akan susah. Maka selain ada nilai-nilai yang unggul sepanjang zaman, kebijaksanaan manusia, ada beberapa hal mengenai ajaran-ajaran zaman itu yang sudah tidak berlaku lagi bagi zaman sekarang. Jadi tidak semua sama saja nasihat-nasihat itu. Ada nasihat yang terikat pada zaman, ada nasihat yang tidak terikat pada zaman. Soal kejujuran tidak terikat pada zaman. Tetapi soal lain, kalau masih pegang itu sekarang menjadi masalah besar. Nanti kita lihat. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dengan bantuan Bapak Kardinal kita bisa mengetahui mana nasihat-nasihat yang berlaku untuk zaman itu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku melampaui zaman, artinya tetap relevan pada zaman kita. Semoga nasihat dan kebijaksanaan dari kitab Sirah dapat membantu kita juga memberikan bekal bagi perjalanan hidup kita. Saudara-saudari, episode ke-38 ini menjadi episode kedua terakhir sebelum menutup tahun 2022. Karena itu tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat perlindungan, bimbingan, dan kasih setianya kepada keluarga dan komunitas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.